Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mandova Sumoni, NIM 2019 10 11 03 11 477. Dan saya Arifia Dinadira, NIM 2019 10 11 03 11 478. Di sini kami akan menganalisa kasus terhadap kejahatan nyawa dan tubuh. Sebelum menganalisa, terlebih dahulu kami akan memaparkan apa sih pengertian dari tindak pidana itu. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kemudian, adapun hukum pidana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hukum pidana formil, yang berarti mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Dan yang kedua itu ada hukum pidana material, yang berarti aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatannya itu yang dapat dipidana. Aturan yang memuat syarat untuk dapat menjatuhkannya pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkannya. Selanjutnya, adapun jenis tindak pidana dibedakan atas yang pertama yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang kedua kesengajaan dan kealpaan, yang ketiga perbuatan yang melanggar undang-undang, yang keempat delik formil dan material, yang kelima ada delik tunggal, dan yang terakhir ada delik biasa. Nah, di sini ada jenis tindak pidana yang tentang kejahatan dan pelanggaran itu ada kejahatan disebut sebagai delik hukum, yang berarti sebelum hal itu diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang itu dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian ada kesengajaan dan kealpaan. Pada kesengajaan adanya niat jahat dari dalam diri si petindak atau pelaku. Sedangkan dalam kealpaan itu tidak ada niat dalam diri si petindak atau pelaku tersebut. Pada kesengajaan ini, si petindak atau pelaku menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang. Pada kesengajaan ini, si petindak atau pelaku ini dapat mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian ada perbuatan yang melanggar undang-undang. Nah, perbuatan melawan hukum atau bisa disingkat dengan PMH itu identik dengan ranah hukum perdata. Nah, PMH sendiri ini juga berarti melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya ada delik formil dan material. Dalam ilmu hukum, pidana dikenal delik formil dan delik material. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik material adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya, pasal 338 tentang pembunuhan. Selanjutnya ada delik tunggal. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan saja, misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada delik biasa, di mana suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan
atau laporan dari pihak yang dirugikan. Di dalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak bisa dihentikan, yaitu proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contohnya ada pasal 338 dan pasal 362 KUHP. Apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal yang disebutkan tadi, maka proses hukumnya akan tetap berjalan. Kemudian di sini ada unsur-unsur dalam tindak pidana. Nah, tindak pidana itu ada dua macam unsur. Yang pertama itu unsur subjektif. Unsur subjektif ini adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku tersebut dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian ada pun ciri-ciri dari unsur subjektif ini. Yang pertama, adanya kesalahan. Kesalahan ini yaitu dasar untuk mempertanggungjawabkan. Kesalahan ini merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya tersebut. Kemudian mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatannya, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Kemudian ada kesengajaan atau kealpaan. Nah, pada kesengajaan itu adanya niat jahat dari diri si pelaku, sedangkan dalam kealpaan itu tidak ada niat dalam diri si pelaku tersebut. Nah, pada kesengajaan ini, si petindak atau pelaku ini menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang. Pada kesengajaan ini, si petindak dapat mengetahui untuk membayangkan akibat dari perbuatan yang dilarang itu. Kemudian yang terakhir ada tidak sengaja. Tidak sengaja ini tidak adanya niat dan pengetahuan dari si pelaku atau si petindak tersebut. Kemudian yang kedua adanya unsur objektif. Unsur objektif ini yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Selanjutnya ada penerapan unsur-unsur tindak pidana. Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu harus dibedakan penyesuaian atau pencocokan unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena mungkin tindakan sudah terjadi tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindak telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. Kemudian di sini ada sumber hukum pidana. Secara umum, hukum pidana itu dapat ditentukan dalam beberapa sumber, yakni yang pertama itu ada KUHP sebagai sumber hukum utamanya. Yang pertama ada 3 buku KUHP, yaitu buku 1 tentang bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 itu tentang pelanggaran. Yang B, Memory Ventilating atau bisa disebut dengan MVT, yaitu penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini itu tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini itu disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer atau bisa disebut dengan Parlemen Belanda pada tahun
1881 dan diundangkan pada tahun 1886. Kemudian yang kedua ada undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti halnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga atau bisa disebut dengan KDRT. Nah, kemudian yang ketiga adanya beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah umum tentang istilah dalam hukum pidana tersebut. Misalnya, ada perbuatan apa saja yang dimaksudkan dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan pada pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya itu hanya menyebutkan kualifikasi atau sebutan tindak pidananya tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Yang keempat itu di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP atau halnya dalam hukum adat, hukum pidana adat masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup, the living law. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai syarat dapat diterapkannya masing-masing pasal tersebut. Yang pertama, saya ingin menganalisa tentang kasus kejahatan terhadap tubuh, di mana kasus ini terjadi di Nusa Penida Klungkungan. Seorang pelajar SMA Negeri 1 Nusa Penida Klungkungan meninggal. Kronologisnya, dalam kasus tersebut, korban sedang bercanda dengan si pelaku, yang tidak lain adalah teman sekelas korban. Di dalam kelas, korban melempar pelaku dengan sebuah buah mengkudu yang mengenai pelaku. Pelaku pun menanyakan kepada korban, kenapa dilempar, dan korban pun menjawab, hanya bercanda. Pelaku tidak terima dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dada korban. Setelah itu, akibat dipukul, korban langsung roboh tidak sadarkan diri. Oleh guru bersama teman-temannya dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun sayangnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari pihak keluarga korban tidak terima dengan kematian korban sehingga meminta agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang ada. Dan menurut Kasat Reskrim AKP I Nyoman Suprata mengatakan dengan kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menjadikan matinya seseorang dengan ancaman 7 tahun penjara. Di dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 yang berisi, jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, di mana ada beberapa unsur syarat pemenuhannya, yaitu unsur objektif. Yang pertama yaitu perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif atau berbuat sesuatu, yaitu penganiayaan yang terdapat pada pasal 351 KUHP. Pelaku yaitu adalah teman sekelas korban. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat dari mutlak delik, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku melakukan tindakan tersebut sehingga menghilangkan nyawa si korban. Yang ketiga yaitu adanya unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Meskipun unsur ini tidak dapat dinyatakan dengan tegas dalam perumusan kejahatan terhadap tubuh. Selanjutnya itu ada waktu. Terjadinya kejadian tersebut yaitu pada saat korban bercanda dengan pelaku di sekolah, yaitu di dalam kelasnya. Dan motif dari pelaku sendiri adalah karena pelaku tidak terima dengan perlakuan korban kepada pelaku, walaupun itu hanya sebuah candaan. Selanjutnya ada unsur subjektif, di mana dalam kasus ini memuat adanya unsur kesengajaan dan kealpaan.
Yang kedua, yaitu adanya kasus kejahatan terhadap nyawa. Di sini adanya kasus pembunuhan terhadap Dufi. Nah, di dalam kasus ini itu korban dibunuh oleh sepasang suami istri yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga keduanya itu berencana untuk membunuh si korban atau si Dufi tersebut. Nah, kronologisnya ini uh, si Dufi menghubungi Sari atau selingkuhannya itu melalui telepon saluler yang berbicara bahwa Dufi akan segera datang ke kontrakannya si Sari. Diduga keduanya ini mempunyai hubungan perselingkuhan. Nah, Sari ini sudah mempunyai suami yang bernama M. Nurhadi. Suami istri ini kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga keduanya ini berencana untuk membunuh si Dufi dan mengambil barang milik si Dufi seperti halnya mobil, laptop, dan barang berharga lainnya yang bisa dijadikan sebagai uang. Pasangan tersebut ini tidak disukai oleh para tetangganya karena M. Nurhadi sendiri itu mempunyai sifat yang keras dan pemarah. Nah, serta istri yang selalu berpenampilan tidak senonoh ketika keluar rumah. Kemudian, si Dufi ini datang ke kontrakan si Sari pada hari Sabtu malam. Pada saat itu, ia berpamitan kepada istri sahnya untuk bekerja di luar kota, tepatnya itu di Solo. Waktu itu, di kontrakannya hanya ada Sari, dan keduanya itu, Dufi dan Sari itu melakukan hubungan layaknya suami istri. Tiba-tiba, M. Nurhadi, suami dari Sari ini datang dan langsung membunuh si Dufi dengan cara dibajok. Kemudian tangan Sari itu ikut kena terluka namun tidak apa-apa. Nah, saat kejadian itu, si Dufi ini langsung meninggal di tempat. Seketika dalam keadaan telanjang bulat, dan kemudian mayat dari si Dufi ini dimasukkan ke dalam drum plastik berwarna biru dan dibuang di Bogor pada hari Minggu. Nah, kemudian dalam kasus tersebut ini itu dijerat dalam pasal 340 KUHP, yang berarti barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tentang pembunuhan berencana ini, di mana dalam kasus tersebut itu terdapat unsur pemenuhannya, yaitu yang pertama adanya unsur objektif. Yang pertama adanya perbuatan atau kelakuan manusianya. Gimana? Perbuatan atau kelakuan manusianya itu ada yang aktif atau berbuat, termasuk pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP, dan pelakunya itu selingkuhannya dan suami si selingkuhannya, yaitu Nurhadi dan Sari. Kemudian adanya akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yaitu perbuatannya menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian adanya unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Meskipun unsur ini itu tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan kejahatan terhadap tubuh. Kemudian adanya waktu yang dilakukan. Nah, waktu yang dilakukan itu pada saat korban bersetubuh dengan si pelaku. Kemudian adanya motif yang digunakan dari si pelaku, yaitu ingin merampok dan ingin menguasai dari barang si korban tersebut atau si Dufi tersebut. Kemudian di sini adanya unsur-unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan, adanya niat, dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Sekian, itulah presentasi dan penjelasan tentang kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dari kami. Semoga dengan adanya video ini bisa melengkapi nilai-nilai kami yang ada di hukum pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.